Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama, Sintayong khawatirkan timnas U20, kualitas pemain timnas U20 di bawah peserta Piala Asia U20 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengintip peta kekuatan lawan-lawan anak asuhnya di Piala Asia U20. Ia menyebut kekuatan anak asuhnya berada di bawah peserta lainnya. Adapun Piala Asia berlangsung di Uzbekistan mulai 1 hingga 18 Maret mendatang. Timnas Indonesia berada di grup A bersama tim tuan rumah, Irak dan Suriah. Pastinya semua tim lebih baik daripada kita, jadi tim mana pun kita lawan dan dari pertandingan pertama kita akan semaksimal mungkin agar kita bisa meraih kemenangan, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong juga tidak bisa berkomentar mengenai peluang Muhammad Ferrari dan kawan-kawan lolos ke fase grup. Ia merasa lawan-lawan timnas Indonesia cukup sulit terlebih buat melangkah jauh. Sintayong punya jagoan lain yang akan melangkah ke 4 besar. Mereka adalah Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Sekarang di grup kita ada Uzbekistan, apalagi mereka kan home. Dan pastinya mereka tim yang terbaik, dan ada lagi Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Dari 5 tim itu sepertinya yang akan bersaing di 4 besar nanti. Adapun timnas Indonesia saat ini sudah dalam perjalanan menuju Uzbekistan. Sintayong menyertakan 23 pemain untuk bertarung dalam kejuaraan tersebut. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Musuh timnas Indonesia di Piala Asia mulai tebar ancaman. Sintayong wajib tahu isinya. Lawan timnas Indonesia di Piala Asia U20 tidak enteng, salah satunya timnas Suriah. Belakangan timnas Suriah menargetkan hasil tinggi di Piala Asia U20 itu. Apakah itu? Sintayong perlu tahu. Pelatih timnas Suriah Mark Wotte siap bertempur agar bisa lolos ke semifinal. Lebih baik memiliki pemain yang memiliki mental bagus di tim. Kami membutuhkan pemain bersedia memperkuat Suriah dan juga disiplin mau mendengarkan pelatih untuk melakukan apa yang kami inginkan. Mark Wotte awalnya mengungkap kriteria pemain yang layak diboyong Suriah ke Piala Asia. Dia membutuhkan pemain dengan mentalitas bagus. Timnas Suriah U20 sendiri bukan tim yang bisa diremehkan karena ada beberapa pemain mereka yang merentas di Eropa. Tentunya ini menunjukkan kualitas yang bisa disuguhkan oleh Suriah. Salah satunya Can Cahyahya Mustafa. Pemain kelahiran 2004 berusia 17 tahun itu diketahui merupakan pemain muda Akademi Bayer Leverkusen. Menurut halaman resmi, Can Cahyahya bergabung dengan Bayer Leverkusen U19 sejak Juli 2021 dan dikontrak hingga Juni 2023. Sejak didatangkan ke Leverkusen, Can Cahyahya yang berposisi sebagai pemain depan ini sudah tampil 45 kali di semua ajang dengan torehan 12 gol. Pengalamannya juga tak main-main. Selain mentas di Bundesliga U17 dan U19, Can Cahyahya juga dipercaya tampil di UEFA Youth League. Untuk posisi pelatih saat ini Suriah U20 dilatih oleh sosok asal Belanda Mark Christian Wotte. Ia punya pengalaman yang mumpuni sebagai pelatih. Wotte tercatat pernah melatih Belanda U19 dan U21 hingga tim asal Inggris Southampton. Ia juga pernah melatih Maroko U23. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Kontrak Sintayong di timnas Indonesia berakhir tahun ini. Erick Thohir diklaim siapkan calon pengganti. Jelang berakhirnya kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2023 nanti, masa depan sang pelatih kini menjadi tanda tanya. Sebagaimana diketahui, Sintayong saat ini telah berkonsentrasi mengarsiteki timnas Indonesia U20 di gelaran Piala Asia di Uzbekistan yang mulai bergulir pada 1 hingga 18 Maret. Dalam persiapan timnas Indonesia U20 bersama Sintayong ke Uzbekistan, beredar kabar soal sosok calon pengganti pelatih dari Korea Selatan tersebut. Dikutip dari Tribun Bali, sosok di balik mencuatnya pengganti Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia itu berasal dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Rumor soal dilepasnya Sintayong dan calon pengganti yang telah disiapkan PSSI itu berasal dari salah satu media Vietnam, Soha VN. Terdapat dua alasan yang membuat media ini mampu berspekulasi demikian. Yang pertama, kepergian Muhammad Irawan yang melepas jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Sosok yang kerap disapa Iwan Bule itu resmi melepas jabatan setelah 5 tahun menjabat. Ia juga memutuskan tidak terjun dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum yang baru. Selain itu, berkaca pada hasil di 2 Piala AFF lalu, media ini menyebut Erick Thohir tidak terlalu terkesan dengan capaian Sintayong itu. Lebih lanjut, Soha VN juga percaya Erick Thohir tidak akan segan menggelontorkan dana besar untuk merekrut pelatih kondang menukangi timnas Indonesia. Bahkan sosok pelatih yang dengan nama besar melebihi Sintayong diklaim dapat dipersiapkan Erick menggunakan dana segar miliknya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Punya rapor biru, Sultan Zaki bikin 2 pelatih internasional jatuh cinta. Sultan Zaki merupakan pemain dengan rapor biru, baik bersama PSM Makassar maupun Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti Tukimanta Ayal, pelatih PSM Bernardo Tavares, dan pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong pun jatuh cinta. Sultan menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia U16 yang ikut serta ke skuad Garuda Nusantara ke Piala Asia U20 2023. Sultan pun akan mendapat pengalaman super berharga pada turnamen yang berlangsung di Uzbekistan nanti. Sebagai pelatih yang memiliki pengalaman di Piala Dunia U2018 bersama Timnas Korea Selatan, tentu Sintayong tidak asal-asalan memilih pemain. Pasalnya, Sultan Zaki memiliki atribut dan rapor biru baik di PSM Makassar maupun di Timnas Indonesia U16. Sultan sudah mempesona sejak dini. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu memiliki jiwa kepemimpinan di atas lapangan. Terbukti Sultan didapuk sebagai kapten ke-11 PSM Makassar Youth. Sultan pun berhasil membawa PSM Youth menjuarai Elite Pro Academy U16 pada musim 2022 silam. Di tahun yang sama, Sultan menjadi jenderal di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Skuad Garuda Asia pun dibawanya menjuarai Piala AFF U16 2022. Tak tanggung-tanggung, Sultan membawa Timnas Indonesia U16 mengalahkan tim favorit juara Vietnam U16 sebanyak 2 kali. 1 kemenangan ditorehkan di babak grup dan 1 kemenangan di lainnya terjadi di partai final. Selain jiwa pemimpin, Sultan memiliki atribut yang menunjang dirinya sebagai bek tengah dan cukup tangguh. Postur tubuhnya menjulang tinggi sehingga dia unggul dalam duel udara. Sultan membuat Sintayong jatuh cinta, terbukti dengan keputusan dirinya membawa bocah berusia 16 tahun ke turnamen Asia level U20 tahun. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kelima. Gercep Training Center Bali United sudah dipesan kontestan Piala Dunia U20 2023. Training Center milik klub Bali United sudah dipesan oleh beberapa tim peserta Piala Dunia U20 2023. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh CEO Bali United, Yabes Tarunri, saat ditemui di sela-sela kegiatan Sportel Render Faush Bali di Grand Hyatt Nusa Dua pada Jumat lalu. Sudah ada tim yang booking training camp Bali United selama 8 hari sebelum Piala Dunia U20 dimulai. Namun terkait negara mana saja yang menyewa training camp serdadu terdatu, Yabes belum bisa membeberkannya secara rinci. Kalau ini belum boleh diberitahu dulu, belum tahu ini berapa tim peserta Piala Dunia U20, nanti pasti akan tahu sendiri. Namun yang jelas tidak hanya satu negara saja yang akan melakukan pemusatan latihan di Bali sebelum Piala Dunia. Yabes menuturkan akan ada beberapa negara yang akan menyambangi Pulau Dewata. Dari pernyataannya, kemungkinan besar ada turnamen kecil yang digelar dari negara-negara yang melakukan pemusatan latihan di training center milik Bali United. Hingga sekarang sudah ada 3 lapangan yang bisa digunakan untuk semuanya akan dipakai saat negara-negara yang belum disebutkan oleh Yabes itu menyambangi Bali United sebelum Piala Dunia dimulai. Disinggung mengenai kapan training center Bali United tersebut rampung, adik kandung anggota EXO PSSI Peter Tanuri tersebut menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah berhenti untuk membangun training center tersebut. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.